Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wabihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, keimanan kita harus kita tingkatkan, ketakwaan kita harus kita kuatkan, keislaman kita harus kita sempurnakan, keamanan dan keindahan harus kita lestarikan dan ciptakan. Kaum muslimin rahimakumullah, kini kita berada pada bulan Sya'ban, di mana pada bulan Sya'ban ini kita disuruh oleh Rasulullah SAW untuk senang dengan datangnya bulan suci Ramadan. Karena beberapa hari lagi bulan suci Ramadan, bulan yang sangat suci, bulan yang sangat indah akan segera datang. Karena mampariha biduhuli Ramadan harramallahu jasadahu 'alan niran. Barang siapa yang senang dengan datangnya bulan suci Ramadan, Allah mengharamkan jasadnya tersentuh oleh api neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah, di dalam bulan suci Ramadan Allah Subhanahu wa taala membuka 3 pintu pada saat bulan suci Ramadan. Yang pertama, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmah, yakni pintu kasih sayang kepada umatnya, kepada hambanya. Yang kedua, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu maghfirah, pintu pengampunan bagi hambanya dan umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu itkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Itulah 3 pintu yang Allah buka ketika bulan suci Ramadan. Akan tetapi, meskipun Allah Subhanahu wa taala membuka panjang lebar pintu tersebut, kalau kita tidak berkeinginan untuk memasukinya, kita tidak bisa masuk menuju pintu tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala membuka pintu tersebut untuk hambanya yang ingin masuk ke dalam pintu tersebut. Yang pertama tadi pintu rahmat, pintu kasih sayangnya Allah Subhanahu wa taala. Bagaimana cara kita mendapatkan pintu rahmat Allah Subhanahu wa taala? Yaitu dengan cara melaksanakan ibadah puasa, melaksanakan sholat tarawih, melaksanakan tadarus Al-Quran, dan melaksanakan ibadah-ibadah lainnya. Itulah cara kita untuk memasuki pintu rahmatnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin kaum muslimin rahimakumullah. Yang kedua, Allah Subhanahu wa ta'ala membuka pintu maghfirah, pintu pengampunan bagi hambanya. Meskipun pintu itu dibuka seluas-luasnya oleh Allah, kalau kita sebagai hambanya tidak mau masuk, kita tidak akan bisa masuk. Kita hanya bisa melihatnya dari jauh. Kalau kita tidak mau masuk, Allah Subhanahu wa ta'ala tidak akan menyuruh kita masuk. Akan tetapi kita sendirilah yang memasuki pintu maghfirah tersebut. Bagaimana cara kita memasukinya? Tentu dengan cara memohon ampun, bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, melaksanakan ibadah-ibadah dan amalan-amalan di bulan suci Ramadan. Yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala membuka itkum minan nar, membuka pintu pembebasan api neraka. Seperti yang tadi juga, kalau kita hanya melihat dari jauh, Allah tidak akan mempersilahkan kita memasuki pintu tersebut. Akan tetapi kita sebagai hambanya harus bisa memasuki pintu pembebasan dari api neraka tersebut. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah,
Karena banyak umat muslim, banyak hamba Allah yang rugi ketika berada di bulan suci Ramadan. Karena apa? Banyak kaum muslimin, banyak umat Rasulullah SAW tidak diampuni dosanya. Sementara bulan suci Ramadan sudah selesai, sudah berlalu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW, rahima ampu rajulin mudab alaihi ramadhanu walam tughfar dzunubuhu. Sungguh merugi orang-orang yang tidak diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala sementara bulan suci Ramadan sudah selesai, sudah berlalu. Itulah orang yang sangat rugi ketika bulan suci Ramadan sudah selesai tetapi dosa kita belum diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Oleh sebab itu, mari kita sama-sama gapai, mari kita sama-sama masuki pintu yang dibuka oleh Allah Subhanahu wa taala di bulan suci Ramadan itu, yaitu pintu rahmat, pintu magfirah, dan pintu itkum minan nar, pembebasan dari api neraka. Saudara-saudara kaum muslimin rahimakumullah. Hanya ini yang bisa saya sampaikan pertemuan kali ini. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.